Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu semuanya. Semangat pagi. Pagi. Mudah-mudahan masih pada semangat. Di pagi hari Jumat ini kita masih bisa bertemu kembali dengan saya, host rangkaian acara Industrial Expert Days dengan tema kali ini adalah The Logic of Business Competition in the New Normal Era. Nah, kita sudah memasuki sesi ke-8. Kali ini tema yang akan diangkat adalah Big Data, Knowledge and Practices. Memang di sini diperuntukkan bagi mahasiswa yang memang sudah mengambil mata kuliah atau sedang mengambil mata kuliah Big Data and Data Analytics. Nah, kali ini kami dari Prodi MMTLU sudah menghadirkan praktisi Big Data yang memang expert di bidangnya. Selamat pagi kepada Pak Faisal Baharudin sebagai Data Scientist Manager Telkom DXB. Selamat pagi Pak Faisal. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah hadir di sini. Baik, kemudian juga untuk practices kita sudah menghadirkan pakar di bidangnya. Kita sudah menghadirkan ada COO Big Box Big Data Platform, ada Pak Akas Triyono Hadi. Selamat pagi Pak Akas. Selamat pagi Mbak Riris. Ya, baik. Nah, tidak lupa untuk acara hari ini kita akan dimoderatori oleh dosen dari MMTLU yaitu Dr. Gadang Ramantoko. Selamat pagi Pak Gadang. Selamat pagi semuanya. Baik, kita tetap semangat. Luar biasa kita kehadiran dua narasumber hari ini, jadi cukup padat sekali, saya tidak ingin berpanjang-panjang lebar. Mari sebelum itu kita lihat dulu profil moderator kita hari ini. Silahkan dibantu untuk diputarkan. Baik, terima kasih. Nah, Dr. Gadang Ramantoko ini adalah sebagai koordinator dari mata kuliah Big Data and Data Analytics, kemudian juga beliau memang aktif di riset terkait dengan Big Data dan sangat konsen sekali ya untuk pengembangan Big Data di MM maupun di FEB dan juga maupun di TLU. Mangga silakan Pak Gadang, saya berikan waktunya, kesempatannya untuk memoderatori acara. Kita punya dua narasumber, masing-masing 30-45 menit untuk presentasi. Kemudian di sesi ketiga kita akan langsung buka open question, diskusi dan tanya jawab. Silahkan Pak Gadang. Baik, Pak Faisal dan Mas Akas, tadi sudah dibatasi waktunya oleh Bu Risis. Mohon maaf karena kita cuma punya 2 jam dan ini kebetulan hari Jumat juga. Maka kita akan atur presentasi pertama, saya akan persilakan Pak Faisal. Mungkin 35 menit Pak Faisal. Dan nanti akan presentator kedua adalah Mas Akas. Berikutnya juga 35 menit. Selanjutnya kita akan dengar dari Pak Mas Akas ya tentang Big Box. Ya, mohon maaf juga nih Mas Akas di depannya. Kita cuma punya 35 menit. Enggak, saya persilakan. Oke, sebentar. Ya. Terima kasih teman-teman Pak Gadang atas waktunya dan apa kabar nih teman-teman? Masih semangat ya
Ya, semoga Semangat, tentu. Nah, semoga selalu sehat, kemudian jaga kesehatan, pakai masker dan jaga jarak itu biar biar apa namanya membantu Indonesia lah lepas dari pandemi ini. Oke, makasih langsung saja karena waktunya 35 menit ya, Pak Gadang ya. Langsung saja saya share screen. Iya, Mas Agus. Ya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Akastrio Hadi, terakhir sebagai CEO Big Box Big Data Platform. Tadi Pak Faisal menjelaskan lebih bagaimana teori terkait dengan Big Data, people-nya, prosesnya, dan kemudian saya lanjutkan ke teknologi. Jadi sebetulnya memang Big Data itu arti harfiahnya adalah ya data yang sangat besar, tapi secara visualnya itu nggak kelihatan, meskipun besar tapi nggak kelihatan. Jadi nggak hanya perlu dipahami saja sebetulnya biar yakin gitu ya, apa sih itu big data itu tidak hanya perlu dipahami secara teoritis saja, tetapi harus juga bisa diimplementasikan. Nah, ini sedikit presentasi saya terkait bagaimana sih kita best practice-nya ya di dunia industri terkait dengan implementasi Big Box Big Data Platform ini. Nah, saya mulai dari salah satu quote dari CEO PT Pos Indonesia yang kebetulan kemarin baru diganti jadi former CEO PT Pos Indonesia. The real dictators in Industry 4.0 are people who owns the data. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa data itu sangat penting sekali. Semua orang yang memiliki data itu pastinya bisa berkuasa atas apa yang di sekitarnya gitu ya. Ya contohnya Google, Microsoft dan lain-lain, Amazon, AWS dan lain-lain itu semua punya data sehingga mereka semakin merajalela gitu. Masalah apapun itu secara teknologi, secara bisnis semua dikuasai karena mereka memang gather datanya itu masif di awal. Itu yang menjadikan mereka itu seorang diktator. Eranya adalah sudah era data ke depannya. Nah, kemudian tren teknologi yang nantinya bakal berkembang, apa yang dinamakan digital superpower, itu adalah yang pertama IoT, yang kedua big data, yang ketiga adalah AI. Karena apa? Karena akses semakin lama semakin lebar bandwidth-nya gitu ya. Ke depan akan semakin tren yang namanya 5G. Kemudian fiber optik juga semakin lama semakin pitanya semakin lebar. Jadi mau nggak mau data ini semakin membludak, semakin melonjak, baik itu yang bersumber dari ya biasalah namanya orang pakai HP setiap hari pasti itu mengenerate data. Apalagi sekarang eranya IoT, semua bisa dikontrol lewat mobile, semua terkoneksi melalui internet. Sehingga lonjakan data ini niscaya suatu keniscayaan memang harus kita terima, harus kita terima. Masalahnya adalah bagaimana mengolah data yang sangat besar, itu pastinya butuh tempat penyimpanan data atau biasanya kita namakan platform big data, data lake-nya itu. Karena dengan teknologi yang kemarin-kemarin, ya istilahnya data warehouse, kemudian RDBMS itu sudah nggak mampu lagi. Nah, dengan big data ini, teknologinya memang didesain untuk bisa mengolah data yang sedemikian besar. Sehingga apa yang bisa diambil insight-nya dari data yang sedemikian besar ini bisa membantu memberikan benefit bagi suatu corporate, suatu perusahaan yang memang memanfaatkan big data. Riset dari Gartner itu memang orang atau perusahaan yang memanfaatkan big data itu bisa 5-10 kali lebih unggul dibandingkan dengan kompetitor. Jadi ini memang sangat krusial gitu ya, big data ini. Jadi big data ini menjadi tempat penampungan data dari seluruh sumber data, terutama khususnya
yang IoT, boros sekali dengan data generator. Dan yang ketiga adalah AI. Jadi memang kaitannya ini mau nggak mau menjadi satu gitu ya. Jadi AI ini tidak bisa berjalan tanpa adanya suatu big data. Karena apa? Karena AI ini pastinya dia akan ditrain, diajarin dengan histori data yang begitu besar. Kalau misalnya semesta data hanya 100 giga, itu bagi AI-nya ini bisa dibilang kurang pinter. Gitu. Sehingga untuk membuat AI yang semakin cerdas, semakin pinter, itu dibutuhkan semesta data, historical data yang lebih besar, training datasetnya yang lebih besar. Sehingga menjadikan AI itu menjadi lebih akurat dalam membantu manusia untuk bisa mengerjakan pekerjaan yang sifatnya rutin. Gitu. Tetapi kalau sudah AI yang memang tingkat advance, yang memang benar-benar yang diimplementasikan sekarang yang paling tinggi, itu kita bisa lihat lah. Contohnya yang Tesla itu dia memanfaatkan AI dari seluruh bidang, mulai dari visionnya, bagaimana dia melihat suatu objek dengan mengidentifikasi apakah itu rambu, apakah itu lampu lalu lintas, apakah itu ada mobil lewat nyebrang dari kiri ke kanan, apakah itu mobil parkir, apakah itu jalannya lurus, apakah itu jalannya belok, semua dilakukan oleh AI untuk membantu autonomous vehicle-nya itu bisa berjalan tanpa dikendalikan oleh drivernya itu. Itu yang pertama, dari vision saja udah berat, apalagi yang sampai dengan mengambil keputusan gitu. Kapan waktunya dia harus berhenti, kapan waktunya dia harus berjalan. Ini selalu diperbaharui dengan istilahnya ada yang namanya operating system yang ada di mobil Tesla-nya itu selalu diupdate, sehingga Tesla ini juga istilahnya mobil yang bisa diupdate otaknya, gitu, yang bisa diupdate firmware-nya, karena dia menggunakan koneksi 5G dan 4G-nya. Itu yang realitinya yang bisa kita lihat bahwa AI yang begitu canggihnya, begitu cerdas ketika diimplementasikan. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, challenge-nya sebetulnya ini yang sudah dijelaskan oleh Pak Faisal tadi ya. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan terkait big data-nya itu, mulai dari people, proses, dan teknologi. Ini adalah challenge. Bagaimana kita bisa menyiapkan people-nya. People harus kita siapkan agar bisa membantu menganalisa data. Semua data sudah ada, tapi kalau nggak ada orang yang bisa membaca data, sama saja tidak ada value-nya bagi perusahaan. Kemudian yang prosesnya juga, bagaimana cara mendapatkan data yang legal, tidak hacking, tidak lewat jalur belakang. Kemudian bagaimana cara membaca data itu melalui suatu proses. Dan yang ketiga adalah teknologinya. Teknologi harus mendukung, tidak lagi menggunakan teknologi yang lama. RDBMS, data warehouse itu sudah ketinggalan karena kita sudah compare, jadi di Big Box ini sudah melakukan percobaan lah ya dengan query data yang sama, 100 juta record menggunakan Oracle Data Warehouse, menggunakan RDBMS 100 juta record itu sehari belum kelar. Tetapi dengan adanya teknologi Big Data, 100 rekod itu bisa dieksekusi dalam waktu sekian menit, sekitar 5 menitan. Itu sangat cepat. Karena secara teknologi mendukung, bukan lagi ngomong indeks, bukan lagi ngomong desain field-nya dan lain-lain. Karena semua data itu pun sudah bisa masuk, mau data struktur, mau unstructured, itu data sudah semuanya masuk. Sehingga dengan teknologi yang mendukung, maka itu bisa dieksekusi sedemikian cepat. Sehingga sangat membantu membantu seorang data people-nya itu untuk bisa mengeksplorasi data.
Nah, ini role-nya tadi sudah dijelaskan detail ya. Ya intinya kalau role seorang data yang memang berminat main data itu tidak melulu sebetulnya tentang programming. Kalau kita belajar gitu ya, bagaimana sih menjadi seorang data scientist, kita istilahnya passionnya bukan ke arah sana, tetapi passionnya kita nggak jago tentang programming. Nah, di big data itu tidak hanya orang yang melulu tentang programming. Semuanya itu tidak melulu tentang data engineer, karena kalau data engineer sudah pasti dia hubungannya ya coding, programming terkait dengan pembacaan data. Tapi kita bisa masuk di area lain di mana menjadi seorang data analis, membaca data itu dari sisi yang lainnya gitu, dari insight yang lain gitu, bukan membaca data dari secara raw detailnya, datanya formatnya apa, kemudian harus diisi apa. Nah, itu data analis bukan seperti itu. Kalau memang hobinya nggak bisa coding, tapi dia passionnya ada di big data, mungkin bisa masuk ke area di mana dia menjadi seorang data analis. Itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Faisal. Kemudian lanjut. Nah, ini stage of analysis. Ini terkait dengan yang tadi, yang kedua sebetulnya prosesnya. Bagaimana di big data itu analisa-analisa bisa disegmentasi, mulai dari yang paling simple, deskriptif analitik. Bagaimana membaca data as is. Jadi sumber data ada seperti apa, kemudian kita visualisasikan berdasarkan sumber data itu. Tanpa menambah, tanpa mengurangi, itu namanya deskriptif. Kemudian step yang lebih advance lagi yaitu diagnostik, terkait dengan mengapa itu bisa terjadi. Kenapa ada data seperti ini? Kita harus bisa analisa. Nah, analisanya itu adalah dinamakan diagnostik. Yang lebih tinggi lagi, apa yang akan terjadi ini bicara tentang prediksi, tentang prediksi. Nah, terkait dengan prediksi ini, histori data pasti itu kita membutuhkan histori yang sangat panjang, sangat lama ke belakang, sehingga prediksinya itu menjadi semakin valid. Beda lagi kalau prediksinya hanya sebulan, kita mau bikin modeling, prediksi, analytics, tapi semesta datanya cuma 1 bulan ke belakang, itu bakal validitasnya bisa dibilang hanya 30%, 40%. Jadi keterkaitan dengan historical data ini sangat penting. Nah, historical data ya cuma bisa ditampung, cuma bisa diolah ya di big data itu. Dan yang paling tinggi ini adalah terkait dengan prescriptive analytics-nya. Bagaimana ini bisa diwujudkan gitu. Bagaimana ini bisa diwujudkan? Ini lebih ke arah rekomendasi. Seorang pengambil keputusan misalnya di manajemen gitu ya, pengen membaca data, tapi data yang disajikan itu kurang valid. Ya artinya manajemen tersebut tidak bisa secara tegas memutuskan harus A, harus B gitu. Karena data yang didukung juga kurang bagus gitu ya. Kurang bagus sebagai pendukung pengambilan keputusan. Di big data ini kita manfaatkan knowledge skill kita untuk mencapai proses-proses analitik yang memang dibutuhkan. Jadi tidak harus semua use case itu terkait dengan preskriptif, prediktif, diagnostik, tapi juga kadang beberapa use case itu hanya membutuhkan visualisasi secara deskriptif saja. Tergantung dari use case-nya. Pain problem user itu seperti apa? Kalau memang sudah bisa disajikan secara deskriptif, why not? Gitu. Tidak perlu lagi effort kita untuk bisa sampai ke arah preskriptif. Gitu. Ini bisa ditentukan oleh use case, pain problem yang ada di user itu seperti apa. Nah, ini menentukan daripada tingkat analisa kita. Kemudian kita mulai masuk nih, agak teknikal mungkin ya, kalau misalnya teman-teman ada yang kurang paham, bisa langsung ditanyakan, bisa diinterrupt. Jadi kita masuk ke sisi platformnya. Mulai dari framework-nya seperti apa. Framework di mana-mana big data seperti ini.
mulai dari data source, kemudian platformnya apa, kemudian analytics-nya seperti apa, dan aplikasi layer di atasnya seperti apa. Data source harus bisa, big data harus bisa mengambil semua data dari any data source, apakah itu tipenya teks, tipenya foto, video, dan lain-lain, semua masuk ke satu platform. Bedanya dengan RDBMS, bedanya dengan teknologi data warehouse, itu kita harus menyiapkan tempatnya dulu. Kita harus definisikan field-nya, table-nya apa. Baru data itu dimasukkan. Berbeda dengan big data. Semua data masuk dulu, baru diproses, baru di ETL, baru kita analisa. Itu perbedaan mendasar antara big data dengan RDBMS. Data platformnya juga kita harus tahu desainnya seperti apa, arsitekturnya seperti apa. Kalau di kotak merah itu ada 2, artinya platform, big data platform itu tidak harus ada real time dan data lake. Tergantung dari use case, kembali lagi tergantung dari use case. Kalau memang sifat datanya itu tidak real time, itu tidak harus dipaksakan kita memvisualisasikan juga secara real time gitu. Karena sifat datanya itu bukan dari IoT, bukan dari sensor, bukan dari yang memang sifatnya itu real time. Ya, kita harus mengikuti apa yang ada di data source-nya, sifat datanya seperti apa. Nah, yang sebelahnya ini di materi ini adalah advanced analytic yang sebelumnya ya, ada deskriptif, preskriptif, kognitif, dan lain-lain. Kognitif ini lebih ke arah yang tadi AI, misalnya NLP dan lain-lain, ini lebih ke kognitif. Dan yang paling tinggi layernya adalah aplikasi. Kita membuat aplikasi berdasarkan data tersebut. Apakah cukup dengan BI tools kita untuk menyajikan data, ataukah harus sampai dengan custom dashboard yang harus kita siapkan. Biasanya dashboard kita siapkan, kemudian kalau memang punya mobile application, berarti mobile apps-nya itu mengambil dari datanya itu menggunakan API. Itu dari sisi aplikasi, yang ujung-ujungnya ya user sendiri yang menentukan. Kadang di berbagai divisi gitu ya, ada divisi marketing, kemudian divisi operation, itu pasti level visualisasi dashboardnya berbeda-beda gitu. Tidak bisa disamakan, karena kebutuhan marketing pasti untuk sales, operation untuk menjaga SLA. Nah, itu dashboardnya pasti berbeda. Ini juga bisa disesuaikan dengan use case-nya itu tadi. Ini adalah secara end-to-end proses, mulai dari data acquisition, data processing, sampai dengan data visualisasi. Ini sifatnya adalah end-to-end proses di Big Data Framework. Kemudian kita masuk ke bagaimana mengimplementasikan Big Data itu. Kita sudah tahu teori, kita sudah ngelotok, kita sudah belajar R programming, Python, Spark, dan lain-lain, tapi mungkin hanya sebatas teorinya saja gitu ya. Tapi sebetulnya implementasi big data itu dimulai dari mana? Kadang orang bingung, saya harus implementasi big data hanya sekedar ngikutin tren. Itu juga nggak benar. Sayang gitu, investasi yang harus dikeluarkan, karena investnya juga nggak murah-murah juga. Kita harus investasi misalnya infrastrukturnya, data centernya, kemudian servernya, networknya, kemudian orangnya. Itu investasi yang tidak boleh disia-siakan. Jangan sampai kita punya big data hanya untuk update teknologi, untuk main-main saja. Jangan sampai seperti itu. Sehingga kita harus tahu mulai dari mana kita mau implementasikan big data. Yang pertama adalah sizing-nya, capacity planning-nya seperti apa. Di slide selanjutnya ada contoh asumsi sizing, nanti sampai menentukan arsitektur desainnya seperti apa. Jadi sizing ini penting. Ini kita bisa asumsi data yang di-generate atau data yang dimiliki oleh corporate tersebut seperti apa. Apakah data yang diolah hanya data internal perusahaan, ataukah data
eksternal. Data eksternal itu contohnya seperti data dari sosial media, data dari media online, data dari e-commerce. Nah, itu data publik yang memang sifatnya eksternal gitu. Biasanya data eksternal itu dikombinasikan dengan data internal untuk bisa membuat insight-nya itu lebih luas. Misalnya saya punya perusahaan, punya pelanggan, pengen tahu pelanggan saya itu profilnya seperti apa. Kalau di Pak Faisal itu biasa disebut customer profiling 360. Melihat profil daripada customer di sisi depan, belakang, kiri, kanan. Itu customer 360. Dia profilnya seperti apa? Apakah memang hobinya itu beli mobil gitu ya? Hobinya ganti-ganti mobil, kemudian hobinya itu misalnya investasi. Nah, itu kita bisa ketahui profil orang dari data eksternal. Kalau memang di internal itu tidak ada data yang sedalam itu. Misalnya kita bisa lihat di sosial medianya. Profilnya itu kira-kira, wah dia sering ganti-ganti mobil, kemudian dia investasi di mana-mana. Nah, ini bagus nih, customer yang seperti inilah yang akan kita cari. Nah, ini profiling. Itu kita bisa dapatkan dari data eksternal. Dan untuk menentukan sizing, kita bisa asumsikan data retensi itu kita hitung selama 3-5 tahun. Kalau 1-2 itu mungkin terlalu singkat gitu ya. Jadi kita harus hitung 3-5 tahun. Kira-kira datanya ada berapa, data nantinya yang akan disimpan sampai dengan rentang 5 tahun itu berapa, kita harus hitung. Karena ini menentukan daripada arsitektur, daripada investasi yang nanti akan kita keluarkan. Itu penting di sisi sizing. Pertama, sizingnya seperti apa. Yang kedua adalah use case. Pain problemnya ada di mana? Karena use case ini juga menentukan desain daripada arsitekturnya. Apakah use case membutuhkan yang dashboard real time? Gitu. Datanya nggak ada sama sekali yang real time. Jadi buat apa kita membangun platform yang ada streaming platformnya, yang ada real time untuk mendukung data real time? Buat apa gitu? Sayang. Gitu. Kecuali memang ada roadmap ke depan. Misalnya 1 tahun ke depan itu nantinya kita akan punya data, kita punya data IoT. Nah, itu kita bisa siapkan dari sekarang ataukah nanti pada saat kita akan mendapatkan data yang real time itu. Itu use case sangat berpengaruh juga. Dan yang ketiga adalah platform arsitektur dan security level. Ini arsitekturnya ini juga penting karena modul-modul yang ada di big data itu pastinya sangat besar, sangat banyak. Ada modul kalau yang tadi di slide-nya Pak Faisal itu ada 4 layer gitu ya. Layer yang paling bawah adalah infrastructure, yang kedua adalah data acquisition, yang ketiga data lake-nya, yang keempat ada application, ada 4A. Ini semua modul-modul yang ada di big data tidak harus diinstal semuanya, tergantung daripada use case-nya juga. Ketika modul-modulnya itu hanya di setup, hanya dikonfigurasi, hanya diinstal sesuai dengan use case, maka itu bisa menjadi suatu yang optimal platformnya dipakai. Dan tingkat security levelnya seperti apa? Contohnya di manufaktur, itu biasanya mereka tidak terlalu concern dengan security level yang tinggi-tinggi amat dibandingkan dengan industri di finance atau di banking. Kalau di finance dan di banking biasanya ada audit yang sampai security-nya itu adalah di level datanya. Jadi data itu harus tersimpan di big data dalam bentuk terenkripsi. Jadi siapapun itu tidak bisa membaca data, mungkin mengekstrak, kalau misalnya dia pinter ngehack gitu ya, dia bisa mengekstrak data, tapi membaca datanya itu tidak akan bisa karena sudah dalam keadaan terenkripsi. Ini security level penting. Karena ketika kita sudah implementasi di awal
tidak ada security level, ketika ada audit yang mewajibkan ada security, maka ini akan ada effort lagi gitu. Jadi kita harus tentukan butuh security sedalam apa. Ada sekitar tiga level security. Yang 0 adalah tanpa. Ya, security-nya di level username dan password saja. Yang kedua adalah di level network-nya. Pakai SSL enggak? Antar node itu menggunakan SSL, kemudian bagi user itu menggunakan HTTPS. Dan yang ketiga adalah yang tadi, yaitu sampai level data itu dienkripsi. Karena ketika data itu dienkripsi, pasti ada konsekuensi yang harus diambil ketika membaca data. Dia harus mendekrip data yang dalam bentuk encrypted tadi, gitu. Sehingga itu membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. Itu konsekuensi yang harus diambil ketika kita menerapkan security level maksimum sampai dengan level data. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, ya. Mas Aka sepunten 10 menit lagi ya. Oh, siap. Dan yang keempat adalah deployment. Nah, biasanya kita melakukan deployment infra itu dalam waktu 2 minggu, mulai dari instalasi, konfigurasi, sampai dengan ready to use, mulai data siap di ingest. Nah, ini contohnya daripada capacity planning. Kita ambil asumsi, kita hitung per transaksi itu ada berapa? 100 kilo. Transaksi per hari ada 500 transaksi. Kemudian kita hitung sampai hitungan per tahun, butuh data berapa. Ini sudah ada rumusnya, kita tinggal adopt sebetulnya. Misalnya ada berdasarkan rumus, 1 tahun datanya 93,48 tera. Nah, kemudian kita prediksi sampai dengan 5 tahun data retensi itu growth-nya sebesar apa per tahun. Biasanya itu kita bisa ambil asumsi 5% per tahun. Sehingga dari tahun 1 sampai dengan tahun 5 adalah raw datanya sampai dengan 113 tera. Nah, jangan lupa bahwa di Hadoop atau di Big Data ini ada yang namanya replication factor. Replication factor ini default-nya itu adalah 3 kali. Jadi data yang disimpan di Big Data itu direplikasi sampai dengan 3 kali. Ini untuk menjaga tingkat validitas, menjaga trust-nya juga bahwa data yang disimpan di Big Data itu memang benar-benar data yang bisa diakui kebenarannya, data yang memang benar-benar valid. Ini makanya ada namanya replication factor 3 kali. Sehingga data raw itu harus dikalikan 3 kali. Dan ujung-ujungnya kita bisa tentukan number of data node, itu ada 14, masternya 5, kemudian utility 2, itu di tahun pertama kita butuh 21 node. Nah, biasanya dalam satu cluster Big Data itu ada yang namanya master node, utility node, data node. Master node-nya ini biasanya hitungannya ganjil, disesuaikan tergantung dari jumlah data node-nya itu. Kalau jumlah data node-nya itu ada 14, kemudian master node-nya ada 5. Hitungannya 5, ganjil. Nah, kemudian data node inilah yang sebagai tempat untuk menyimpan data yang memang itu harus diarsip. Master node ya fungsinya sebagai manajemen node-nya. Manajemen node untuk mengatur node-node yang ada di dalam satu cluster. Kalau misalnya ada node yang down, maka master node-nya akan menginform ini ada down. Tapi keseluruhan proses itu tidak berhenti. Karena banyak node yang dia itu tetap up dan dia terreplikasi. Jadi tidak ada masalah kalau misalnya ada 14 node, ada 3 node yang down itu masih bisa dihandle oleh data node yang lain, nggak masalah, langsung bisa diganti dan saat itu juga otomatis node-node yang diganti akan direplikasi kembali, disamakan datanya dengan node yang sebelumnya masih up. Kemudian kita masuk ke Big Box. Big Box itu apa sih? Nah, Big Box itu sebetulnya big data platform yang secara produk itu memberikan solusi end-to-end, mulai dari data akuisisi, kemudian data processing, sampai dengan data visualisasi. Sifatnya platform Big Box ini adalah horizontal platform, sehingga cocok untuk seluruh industri. Tidak tergantung dari dia industri manufaktur, banking, dan lain-lain, semua
cocok karena memang sifatnya horizontal. Nah, yang solution ini, yang use case ini biasanya yang sifatnya vertical solution. Untuk setiap industri itu berbeda-beda. Ini yang namanya solution, vertical solution-nya. Dan yang ketiga, Big Box memberikan service dan support, lokal support, sehingga lebih responsif. 7 kali 24 jam ketika ada something wrong di platform, maka kita bisa lebih responsif. Nah, beberapa strategi customer kita, ya bisa dilihat dari Telkom, Pertamina, Kimia Farma, Polri, sampai dengan Kementerian Pertanian, dan kita beberapa kali juga mendapatkan achievement di level nasional, BUMN, Millennial Summit, Innovation Summit tahun 2020, sampai dengan internasional kita sebagai finalis Cloudera Data Impact Awards. Itu Big Box. Nah, ini capability kita lengkap, mulai dari planning, design, implementation, sampai dengan managed service. Semua bisa kita cover sebagai satu package bundle solution gitu ya. Nah, secara tools-nya, Big Box sebetulnya sudah lengkap gitu. Jadi kita tidak perlu lagi investasi ketika misalnya kita mau implement Big Data, pastinya teman-teman juga tahu apa itu namanya Cloudera. Ketika kita implementasi Cloudera, untuk ngambil data pasti butuh lisensi lagi dari vendor yang lain, misalnya Tableau, Talent, Pentaho, dan lain-lain yang sifatnya memang dia untuk data ingestion. Belum lagi data visualisasi, harus butuh lisensi lagi untuk menampilkan data. Misalnya kita butuh lisensi Tableau, kita butuh lisensi ClickView, dan lain-lain. Nah, di Big Box ini sudah tersedia seluruh tools yang dibutuhkan, mulai dari data acquisition, data processing, sampai dengan data visualisasi. Ini bisa dilihat masing-masing. Ini pengelompokannya, data integration, kalau di luar pakai Scoop, Pentaho, dan lain-lain, kita menggunakan Big Spider, Big Action. Nah, ini ada breakdown dari masing-masing tools kita ketika dibandingkan dengan solusi yang ada di luar. Nah, ini saya ambil contoh saja untuk yang Big Action. Big Action ini salah satu modul untuk data integration atau bisa dibilang ETL, yaitu ada data ingestion, data transformation, data enrichment, kemudian parsing, routing, dan lain-lain. Nah, ini secara high level capabilities-nya, apa yang ada di Big Action, kita bisa lihat bahwa sangat mudah kita mengkonfigurasi, membuat ETL proses secara drag and drop. Bisa dilihat videonya, singkatnya seperti apa. Jadi ini pun, ETL Big Action ini juga sifatnya horizontal scaling. Ketika kita implementasi misalnya untuk Big Action-nya 3 node, kurang nih karena cukup besar, kompleks yang harus di-ETL-kan, kita bisa langsung tambah node-nya. Nah, ini contoh daripada bagaimana kita mengkonfigur ETL-nya secara drag and drop, kemudian flow-nya itu juga lebih mudah ketika digeser-gesernya gitu. Jadi data itu nantinya langsung on the fly kita rubah, mau dirubah ke flow A, ke flow B, bisa langsung saat itu juga. Selanjutnya, ini contoh daripada yang tadi, BI Tools-nya, milik Big Box, BigQuery namanya. Kalau misalnya teman-teman sering mendengar yang namanya Tableau, ClickView, nah ini mirip-mirip seperti itu. Jadi kita bisa langsung drag and drop, kita pilih berdasarkan menu-menunya tanpa harus coding. Tetapi juga dimungkinkan ketika itu kita mau eksplorasi yang lebih advance lagi, menggunakan coding SQL juga ada di BigQuery ini. Nah, kemudian kita pilih view-nya, group by-nya apa, menjadi table, dan kemudian ketika kita mau rubah menjadi tampilan line graph, menjadi chart-chart yang lain, pie chart, itu mudah, gitu. tinggal pilih. Ini contohnya dirubah menjadi line. Langsung saat itu juga berubah menjadi chart dalam bentuk line. Nah, kalau misalnya dirubah menjadi area, langsung saat itu juga berubah. Ini contoh daripada BigQuery. Mungkin saya ambil 2 contoh karena mengingat ya materinya juga cukup banyak sebetulnya. Nah, ini solusi arsitektur full general yang kita implementasi
di perusahaan-perusahaan yang memang akan menggunakan Big Box. Mulai dari data source, eksternal data, kita bisa crawling dari sosial media, dari website, kemudian dari e-commerce, maupun dari internal perusahaan. Kemudian di tengah ini juga ada platform yang namanya Data in Motion dan di bawahnya adalah Data at Rest. Ini perbedaannya adalah Data in Motion platformnya untuk data-data yang sifatnya real time. Dari IoT, RFID, kemudian sensor-sensor dan lain-lain, ini dilewatkan platform Data in Motion. Nah, Data in Motion ini langsung bisa menampilkan dashboard yang sifatnya real time juga gitu, tetapi dengan time frame yang lebih pendek, misalnya hanya 1 jam saja, tapi sifat dashboardnya itu dinamis, langsung bergerak, tidak lagi kita harus refresh gitu. Nah, ini lebih mempercepat ketika kita harus benar-benar mantau kalau memang ada misalnya potensi ada mau error nih, ini ketahuan, langsung raise alert, kirim notifikasi, itu menggunakan Data in Motion. Yang ujung-ujungnya, data yang melalui Data in Motion itu tetap disimpan di data lake atau data at rest untuk bisa dianalisa menggunakan machine learning, membuat modeling dan lain-lain, membuat prediksi, menggunakan analitik yang lain. Itu sampai dengan divisualkan dalam bentuk dashboard, mobile apps, dan lain-lain. Ini solusi umum arsitektur Big Box secara end-to-end yang biasanya kita gunakan. Nah, 2 ini adalah salah satu Big Box use case yang sudah menjadi produk. Yang namanya adalah, ya? Sudah. 1 menit lagi ya. Oke. Yang namanya Big Market dan Big Social. Big Market untuk e-commerce analytic platform dan Big Social adalah Big Social Media Analytic Platform. Dan terakhir adalah saya mau play, ini visi daripada Big Box, yaitu satu data Indonesia. Saya play videonya. Membangun kedaulatan data merupakan keharusan bagi suatu negara untuk memberikan dampak data ekonomi yang jadi cita-cita kita adalah membuat satu data Indonesia. Kekayaan baru bangsa kita. Ini data lebih berharga dari minyak. Karena itu kedaulatan data harus diwujudkan. 2 tahun lalu, kami telah membangun kapabilitas platform Big Data dan telah berhasil membantu berbagai organisasi melakukan transformasi digital dalam hal data. Success story di berbagai industri membuat kami semakin bertekad untuk mewujudkan kedaulatan infrastruktur, teknologi, dan data. Tapi, kami tidak ingin berhenti di sini. Indonesia memanggil kami untuk menghasilkan dampak yang lebih besar, membangun kedaulatan data untuk Indonesia. Ya. Itu mungkin sedikit presentasi dari saya. Terima kasih atas atensinya dan semoga menambah wawasan ya, oh sebetulnya Big Data itu seperti itu gitu. Yang awalnya mungkin kita hanya berangan-angan saja tapi sekarang kebayang nantinya harus masuk ke area yang mana, kemudian secara implementasinya harus bisa kita tahu juga. Gitu Pak Gadang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut sedikit dengan Sakas ya. Kalau di Big Box itu, di Spark-nya ya, itu komposisi R sama Python kira-kira gimana, Mas Sakas? Jadi antara R dan Python itu biasanya teman-teman data engineer atau data scientist itu lebih familiar, lebih banyak yang dipakai oleh Python-nya gitu. Jadi betul. Jadi Python itu biasanya teman-teman juga secara knowledge, secara skill-nya lebih familiar. Dan itu sudah banyak modul-modul yang disupport untuk Python karena relatif lebih mudah juga digunakan gitu ya. Sehingga kalau untuk R ini biasanya statistiknya levelnya lebih tinggi. Dan sehingga kira-kira 60-40 lah antara Python dan R ini. Kita lanjut ke ini pertanyaan berikutnya tadi untuk Mas Akas. Boleh dijelaskan
konsep dan implementasi untuk data warehouse dan data lake, terutama untuk kebutuhan BI perusahaan. Ya, kebetulan saya ada slide-nya antara coexistence, ini judulnya coexistence dari data lake dan data warehouse. Jadi kita temukan beberapa calon customer itu sudah terlanjur investasi data warehouse. Kemudian mereka akan implementasi juga big data. Apakah big data ini akan menggantikan investasi data warehouse atau tidak? Jawabannya adalah tidak perlu. Karena data warehouse dan big data itu bisa berjalan berdampingan. Yang membedakan memang mungkin big data itu bisa mengambil data dari satu sumber saja, yaitu data warehouse. Nggak perlu lagi silo-silo ngambil dari seluruh sumber data yang ada di perusahaan. Karena kan secara konsep memang data warehouse tempat penampungan data dari keseluruhan sumber data. Jadi sumber datanya cukup mengambil satu sumber data, yaitu di data warehouse. Tetapi memang secara konsepnya data warehouse dengan big data itu beda. Yang tadi yang saya jelaskan sedikit, yaitu terkait dengan kalau misalnya kita di data warehouse, kita harus data itu kita ETL-kan dulu. Data itu kita rapihkan, kita sesuaikan, kita buat tempat datanya, bikin tabelnya, bikin field-nya. Kalau misalnya harus field-nya itu integer atau numerik gitu ya, itu harus disiapkan dulu, baru data itu bisa dimasukkan. Gitu. Itu konsep mendasar daripada data warehouse. Tetapi kalau kita sudah masuk ke big data, nggak perlu lagi yang seperti itu. ETL itu bisa dilakukan belakangan. Yang penting semua data masuk, struktur, unstructured. Jadi kalau yang data warehouse itu hanya structure data saja yang masuk, kayak data video, dokumen, dan lain-lain, itu nggak akan bisa masuk, karena ujung-ujungnya jadinya tipe datanya adalah blob. Datanya ya data binary yang disimpan di data warehouse. Gitu. Tapi dari sisi BI tools-nya itu sama, di atasnya itu sama. BI tools misalnya Tableau, ClickView, atau BigQuery, itu support dua-duanya. Mau langsung ke data warehouse atau dikoneksikan ke big data, biasanya BI tools itu sudah punya konektor masing-masing. Gitu. Sehingga itu nggak jadi masalah. Mau BI tools yang existing, itu juga bisa dikonekkan ke big data. Itu dari sedikit penjelasan yang antara perbedaan data warehouse dan big data ya. Semoga menambah pemahaman. Semoga clear maksud saya menyampaikan itu bisa diterima ya. Baik, mudah-mudahan dipahami. Kalau enggak nanti bisa lanjut, tapi offline. Iya Pak. Baik. Bisa, Pak. Saya mau extend pertanyaan itu Mas Akas juga. Kalau misalnya kita bicara customer experience misalnya, Mas Akas, kira-kira apa yang kita bisa kerjakan di big box ya? Kalau kita bicara customer experience, itu biasanya memang sekarang eranya kita harus fokus ke customer, Pak. Jadi customer itu adalah nomor satu. Bagaimana kita bisa membantu customer dalam mensolusikan problem. Kalau misalnya customernya big box, itu adalah enterprise. Jadi di enterprise mereka kesulitan dalam hal apa? Apakah kesulitan dalam menumbuhkan growth bisnisnya, ataukah kesulitan dalam sebetulnya mereka punya data yang sangat besar, tapi nggak tahu harus diapakan gitu, nggak tahu harus diapakan, sehingga minta insight dari big box sebetulnya. Ini saya harus bagaimana? Nah itu kita bisa bantu dalam hal memberikan insight yang ujung-ujungnya memang teknologi di belakang. Kita asumsikan berangkat dari use case-nya dulu, Pak. Jadi berangkat dari customer problemnya dulu, masalah di mana. Harus ada pertanyaan spesifik dulu ya. Betul. Baru teknologi itu ngikut di belakang. Itu kalau kita menawarkan teknologi di depan, itu customer
manggut-manggut aja, nggak ngerti apa-apa gitu. Dan ujung-ujungnya mereka nggak punya ide harus seperti apa kalau kita maju teknologinya dulu. Jadi harus use case-nya dulu, problemnya dulu diselesaikan. Itu sih Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Faisal maupun Mas Akas yang sudah menjawab pertanyaan. Ya cukup waktunya. Pertanyaan berikutnya saya arahkan ke Mas Akas dari Muhammad Imron Rifai. Bagaimanakah pengaplikasian data governance di Telkom, terutama terkait dengan customer data? Di masa pandemi ini marak sekali terjadi PII theft dan cyber security attack ke perusahaan-perusahaan berbasis teknologi. Bagaimana strategi pihak Telkom untuk melindungi customer datanya dari threat-threat semacam ini? Oke Pak Gadang, mungkin saya coba dulu jawab. Mungkin nanti ada tambahan dari Mas Akas. Ya. Di Telkom itu ada kebijakan data governance. Jadi kita aja di Telkom, misalnya antara unit ini misalnya antara anak perusahaan dengan kita, dengan misalnya di divisi kami, tidak sembarang langsung dapat datanya. Jadi ada prosedurnya juga. Di internal kita aja sudah diwadahi namanya ada kebijakan data governance. Kayak data IndiHome. Kami sendiri tuh kalau mau mengambil yang sebagai data scientist, tidak bisa langsung dapatkan data IndiHome. Harus kita sepertujuan ke product owner. Itu aturan-aturannya yang itu. Kita juga mendapatkan datanya Telkomsel, nggak sembarang memintanya datanya Telkomsel, malahan harus naik dulu ke atas, ada dulu proses-proses approval untuk menjaga datanya itu. Jadi di internal sendiri dijaga, apalagi kalau di luar. Nah, kalau dari sisi teknologi, mungkin ini banyak dijawab nanti dimaafkan. Memang kita memang ada unit khusus terkait dengan security yang kaitannya dengan operasional security data-data yang ada di Telkom. Gitu Pak. Baik, Mas Akas mau nambah? Saya sedikit menambahkan ya. Jadi saya akan share screen. Ini konsepnya cyber security ketika big data diimplementasikan. Jadi big data analytics itu drive cyber security yang lebih dalam. Yang biasanya tanpa big data, kita hanya bisa melihat log, bisa melihat alerts, dan event itu ketika ada attack, itu kita tahunya setelah kejadian. Karena kita hanya melihat yang kelihatan saja. Gitu. Tapi dengan adanya big data, kita bisa melihat menyelam lebih dalam lagi sebetulnya lebih banyak data yang bisa kita olah, data yang bisa kita lihat, data yang bisa kita analisis. Jadi mulai dari pattern sebelum terjadinya attack, biasanya nih ada intruder masuk lewat remote access yang mungkin tidak di-allow, karena dia mungkin lewat ngehack jalur belakang, ada yang bolong passwordnya dan lain-lain, yang kira-kira habitnya ini bukan seperti biasanya nih. Contoh yang paling mudah adalah biasanya kita menggunakan satu username dan password, itu aksesnya dari IP tertentu di negara Indonesia gitu ya. Nah, tahu-tahu ada kelihatan IP di luar Indonesia yang akses menggunakan user dan password yang sama. Sehingga itu kan baru masuk saja, kemudian terdetek IP-nya. Nah, ini ada IP di luar IP Indonesia nih. Dia mau ngapain? Nah, kalau misalnya kita tanpa big data, ya itu setelah ngoprek, setelah memporak-porandakan sistem kita, baru ketahuan, oh ini ternyata dihack. Nah, dengan adanya big data, dari awal dia masuk, ini sudah kita bisa antisipasi. Karena di big data itu juga akan bisa membaca data yang lebih dalam lagi. Ada identifikasi fraud-nya,
ada apa namanya pattern-pattern yang kita bisa tentukan yang seolah-olah ini bukan habit seperti biasanya gitu. Nah, ini ada apa namanya advantage yang bisa kita dapatkan ketika kita mengimplementasikan di big data dari sisi cyber security-nya. Nah, bagaimana di Telkom? Kalau di Telkom ini sebetulnya apa namanya belum fully security itu diimplementasikan, di-cross-kan dengan big data. Jadi masih ada apa namanya tim cyber security, tim security itu masih bisa terhandle dengan sistem yang existing gitu. Jadi untuk ke arah big datanya sebetulnya ada roadmap ke arah sana, tapi mungkin tahun ini belum diimplementasikan. Itu sih. Tapi ini advantage, ini benefit sebetulnya ketika nantinya kita mengimplementasikan big data tidak hanya digunakan oleh user di ya mungkin di marketing, di finance, di operasional, tapi di sisi security-nya itu juga bisa memanfaatkan platform yang sama gitu, tapi use case-nya lebih ke arah security. Itu mungkin penjelasan saya. Baik, jadi saya tidak bisa melanjutkan pertanyaan lagi karena waktunya sudah berakhir jam 11. Sesuai yang dijadwalkan oleh Bu Risris. Kita semua ucapkan terima kasih atas sharing dari kedua tokoh kita, Pak Faisal dan Mas Akas, yang luar biasa pagi ini ya. Mudah-mudahan menyemangati rekan-rekan ya. Saya kira rekan-rekan ini yang sudah mengambil maupun yang akan mengambil mata kuliah Big Data. Apabila ada yang masih penasaran, nanti kita akan coba. Mungkin kita offline gitu ya. Kita ajukan pertanyaan secara di luar dari event ini. Saya kira masih terbuka kesempatan itu. Ya karena kita masih keep in touch dengan kedua tokoh tersebut. Ya, karena kita masih, selama ini kita masih bekerja sama sih, jadi kita belum putus. Dan mungkin akan lanjut gitu. Nanti kita akan berikan good news-nya kepada mahasiswa. Enggak, saya kembalikan ke Ibu Risris. Baik, terima kasih banyak. Saya melihat dari Pak Gadang juga masih gemes gitu ya. Kayaknya banyak banget yang pengen ditanyain. Karena memang dua tokoh ini luar biasa di Big Data. Dan mungkin kita bisa memang akan teruskan untuk kerjasamanya. Mungkin nanti juga di-invite di kelas ya Pak Gadang ya. Semoga bisa berbagi nanti prakteknya juga menggunakan Big Box, terus berbagi juga hasil-hasil dari use case-nya. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, kepada Bapak dan Ibu dosen sudah bergabung, kemudian di sini juga sudah bergabung Ibu Siska Novia Risanti sebagai Kaprodi MMTelu. Halo Ibu, selamat siang. Ya, selamat siang Bu Risris. Maaf tadi saya dengarkan juga dari awal. Terima kasih Pak Akas, Pak Faisal atas share materinya Pak. Sangat bermanfaat bagi kami. Di sini MM juga sudah mengatur kurikulumnya ya Pak Gadang ya untuk memberikan kontribusi supaya lulusannya bisa membantu dalam permasalahan pendataan di Indonesia. Mudah-mudahan nanti lulusannya semuanya tertarik untuk mengambil sertifikasi dan menjadi berkontribusi lah ya buat perkembangan Big Data di Indonesia. Itu ya Pak Gadang ya. Baik, foto bersama sudah. Terakhir saya juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Akhir kata, mudah-mudahan apa yang memang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, terutama juga untuk mahasiswa MM, dan tadi seperti harapan Bu Siska, semuanya bisa tertarik terhadap Big Data and Data Analytics dan juga melanjutkan ke sertifikasinya. Baik, saya host di sini, Risris Ismayani, sebagai Sekprodi MMTelu, akan menutup acara ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.